Salam, kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran sekolah sahabat yang baru, yang bertemakan simbol, gambaran, dan kiasan. Dan hari ini kita akan memasuki pendalaman pelajaran yang telah kita pelajari selama sepekan. Jelas kalau melihat judulnya, kita akan mempelajari tentang nubuatan, tentang buku Daniel dan Wahyu yang berisi lambang-lambang maupun simbol dan kiasan. Kalau kita sering mendengarkan renungan atau khotbah dari pendeta-pendeta Kristen pada umumnya, kita jarang mendengar khotbah yang ayatnya diambil dari buku Wahyu. Ya. Mengapa? Karena buku Daniel dan Wahyu berisi lambang-lambang, kiasan yang sulit untuk dijelaskan dan diartikan maksudnya. Banyak ahli teologi yang dengan kepintarannya mencoba memprediksi arti daripada lambang-lambang dalam buku Wahyu. Namun hasilnya membingungkan, tidak cocok dengan sejarah, dengan kenyataan. Nah, mereka berpikir bahwa buku Daniel dan Wahyu adalah misteri yang sukar untuk dipahami. Tetapi benarkah demikian? Mari kita buka di dalam buku Wahyu 1, ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca di sana, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Allah menyatakan, memberikan wahyu atau ilham kepada hambanya Yohanes, Rasul Yohanes, tentang hal-hal yang akan terjadi. Itulah yang disebut nubuatan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Allah ingin umat-umatnya membaca dan mendengarkan nubuatan ini. Karena waktunya sudah dekat, artinya supaya kita siap sedia. Jadi, buku Wahyu adalah nubuatan atau misteri yang dibukakan. Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja yang dapat membuka arti daripada lambang, simbol, maupun kiasan dalam buku Wahyu. Mengapa? Bukan karena kepandaian pendetanya, bukan kepandaian ahli teologi
gereja Masih Advent hari ke-7, namun dengan tuntunan Roh Kudus, gereja Masih Advent hari ke-7 menyelidiki buku Wahyu, dikaitkan, dicocokkan, dibandingkan dengan buku Daniel, di mana sangat erat kaitannya beserta buku-buku yang lain. Dan yang diteliti oleh gereja Masih Advent hari ke-7 adalah mengarah kepada pertentangan besar, peperangan kosmis, yaitu adalah peperangan antara Yesus dengan iblis. Kita ingat nubuatan di dalam Daniel pasal 2 tentang mimpi Nebukadnezar. Di sana Allah memberikan mimpi dengan bentuk simbol, yaitu patung yang tinggi besar, dan patung ini kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya campuran besi dan tanah liat. Mengapa Allah memberikan dalam bentuk simbol-simbol ini? Mengapa tidak terus terang saja bahwa patung kepala emas itu adalah Babylon yang kemudian akan dikalahkan oleh kerajaan Medo-Parsi yang menggambarkan dada dan lengan perak, dan kemudian Medo-Parsi akan digantikan oleh kerajaan Yunani yang menggambarkan tembaga, lalu Yunani atau Gerika digantikan oleh kerajaan Roma yang menggambarkan dari besi, merupakan kerajaan yang keras, di mana di zaman itu Yesus lahir dan umat pengikut Yesus disiksa. Mengapa tidak terus terang saja? Mengapa harus ada simbol-simbol? Simbol itu benar, tetapi sejarah yang membuktikan. Allah hanya menyatakan sejarah. Ya. Andai Allah memberitahukan secara harafiah, secara terus terang, bahwa kerajaan Babylon ini akan dikalahkan Medo-Parsi, dan seterusnya, kira-kira apa yang dibuat oleh manusia? Manusia akan menentang, akan melawan. Terbukti Raja Nebukadnezar yang telah diartikan mimpinya sebagai kerajaan yang kuat pada waktu itu, kepala daripada emas tua, tidak ingin kerajaannya digantikan kerajaan lain. Jadi dia membuat sebuah patung seperti yang dalam mimpi, tetapi dari emas semua, yang melambangkan kerajaan akan jaya selamanya. Dan kita bisa tahu ceritanya, barang siapa tidak mau menyembah, dimasukkan dapur api yang bernyala-nyala. Nah, terbukti nubuatan, sejarah membuktikan. Betapapun Nebukadnezar tidak ingin digantikan, kenyataannya dia dikalahkan oleh Medo-Parsi. Saudaraku, sepanjang triwulan ini kita akan belajar tentang simbol, lambang, gambar, kiasan, terutama binatang-binatang yang terdapat dalam buku Wahyu dan juga Daniel. Marilah kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita bukannya pusing, tapi kita mengerti dengan segala keterbatasan kita rencana Tuhan pada akhir sejarah dunia ini. Dengan sejarah yang menyatakan nubuatan Allah itu pasti terjadi, akan membuat kita
mempunyai iman yang lebih kuat, akan lebih setia, siap sedia menyambut kedatangannya. Kita sudah lelah di dalam dunia yang sudah tua ini, yang tidak aman, yang penuh dengan kesedihan. Kita rindu, kita menantikan janji Tuhan yang terdapat di dalam buku Daniel pasal 2. Buku Daniel pasal 2 ayat yang ke-44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah, semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menghabisinya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Janji Tuhan, kita menantikan kerajaan yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Kerajaan yang membuat kita merasa sukacita, lepas daripada kematian, kesedihan, dan kejahatan. Biarlah kita sama-sama tetap setia menantikan janji Tuhan itu. Tuhan memberkati.